Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kisah Misteri. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Dukun Santet. Cerita yang ditulis oleh @Ridwan Sinuraya. Kalian juga dapat mengunjungi fanpage Bio langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi ya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Suatu hari seorang temanku datang ke rumahku dan dia menawarkan pekerjaan yang sebenarnya pekerjaannya itu mudah. Hanya menjaga rumah seseorang satu malam saja. Tapi temanku itu tidak menjelaskan rumah siapa dan kenapa hanya dijaga satu malam saja. Tapi karena aku tak terlalu mempermasalahkan hal itu, jadi ajakan temanku itu kuiyakan saja. Dan tibalah hari di mana aku harus menjaga rumah itu. Hanya bermodalkan alamat rumah dan sebuah kunci rumah itu, aku pun berangkat tepat di jam 11 malam sambil menenteng sebuah senter kecil. Tibalah tepat aku berada di depan rumah itu. Sedikit terkejut sih, karena saat itu tak terlihat sedikit pun cahaya dari rumah itu. Dan setelah ku dekati, ternyata rumah itu tak sama sekali dialiri listrik. Aku mulai memasukkan kunci rumah tersebut. Dan setelah pintu berhasil kubuka, aku disambut dengan pemandangan yang tak biasa. Rumah itu sangat gelap karena tak ada sedikit pun sumber cahaya melainkan hanya dari lampu senter yang kubawa. Di saat itu aku hanya berdoa semoga tak terjadi apa-apa, karena rumah tersebut memiliki jarak yang cukup jauh dari rumah-rumah lainnya. Singkat cerita, aku perlahan masuk lebih dalam ke rumah tersebut. Dan yang bisa kugambarkan saat itu, aku melihat dinding di rumah itu bercat hitam dan menggunakan horden berwarna merah darah. Dan hanya ada satu kursi di sana. Kursi tersebut berwarna merah dan memiliki tulisan di sandarannya. Tulisan itu bermaksud sebagai larangan untuk tidak duduk di kursi itu. Dan tercium wangi-wangian yang membuatku sedikit merinding. Tapi karena aku merasa banyak keanehan dengan rumah itu dan membuatku semakin penasaran, aku memutuskan untuk terus menelusuri setiap sudut rumah itu. Rumah itu memiliki 4 kamar dan satu ruangan kecil yang berada tepat di tengah-tengah rumah. Ruangan kecil itu membuatku begitu penasaran karena tak ada kutemukan celah untuk masuk ke dalamnya. Dalam pikirku, untuk apa dia bangun ruangan di tengah ini tapi tak memiliki pintu untuk masuk ruangan ini? Dalam kondisi cukup kebingungan, aku terus menelusuri satu persatu ruangan. Dan langkah kakiku terhenti ketika melihat tengkorak manusia yang dijadikan pajangan di dinding rumah itu. Aku terus menyorotkan cahaya senter ke arah tengkorak itu dan mulai paham bahwa rumah ini adalah rumah orang yang bersekutu dengan jin. Aku bergegas meninggalkan ruangan itu dan berjalan pelan menuju sebuah ruangan yang terdapat secercah cahaya. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah obor kecil yang kelihatannya sudah mau kehabisan minyak, sehingga apinya sangat kecil. Dan obor itu tepat berada di tengah-tengah lingkaran taburan bunga melati yang layu. Lama aku terdiam menyaksikan itu semua. Karena tak dapat kupungkiri, nyaliku sedikit down. Tapi aku tetap berusaha untuk tetap tenang dan fokus. Dan tiba-tiba lamunanku pecah karena terdengar suara rintihan dari sebuah ruangan yang tak jauh dari tempat aku berdiri waktu itu. Aku terus menyusuri semua bagian rumah itu yang siapa tahu aku bisa menemukan petunjuk tentang semua keanehan rumah ini. Sampai akhirnya aku menemukan ruangan yang bertuliskan dilarang masuk. Dan ya, dari dalam ruangan itulah sumber suara rintihan yang sayup-sayup ku dengar tadi.
Tapi itu semakin tak bisa mengobati rasa penasaranku. Aku memutuskan untuk tetap membuka pintu itu dan ternyata ruangan itu adalah ruangan ritual pemanggilan jin atau sejenisnya. Karena terdapat sesajen dan beberapa buhul-buhul yang berjejer dan tertancap paku. Paku-paku itu tertancap, ada yang di bagian dada buhul itu, ada yang di bagian kaki, dan bahkan ada pula yang tertancap di kedua kaki dan tangan buhul itu. Aku duduk di antara banyaknya buhul itu dan satu persatu paku-paku itu kulepaskan. Tak lupa aku iringi dengan doa-doa karena aku paham buhul-buhul itu adalah media santai dari sang dukun. Setelah melepas semua paku itu, aku bermaksud untuk menuliskan sebuah pesan untuk sang pemilik rumah itu. Lama aku berkeliling ke setiap ruangan untuk mencari kertas dan pena yang akan kujadikan tempat untuk menuliskan pesan. Tapi yang kutemukan hanya sebuah spidol merah. Dan karena tak menemukan kertas, aku memutuskan untuk menulis sebuah pesan di sebuah buhul yang ada di ruangan yang banyak terdapat buhul-buhul itu. Aku menuliskan sepotong ayat Al-Fasyiyah yang artinya, dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Setelah selesai menulis pesan itu, aku langsung keluar dari ruangan itu dan tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Yang berarti tugasku menjaga rumah itu telah usai. Aku langsung bergegas meninggalkan rumah itu. Dan keesokan harinya aku mendapatkan bayaran atas kerjaanku. Uang bayaran menjaga rumah itu ku kembalikan karena jika dari awal aku tahu tentang semua itu, tentu tawaran itu akan kutolak. Sekedar info, dukun itu tak pernah terlihat lagi. Dia seperti mengurung diri, dan satu-satunya yang ku tahu dia seperti orang yang tidak waras. Entah apa sebabnya, tapi sejak awal tahun 2020 rumah sang dukun telah kosong dan entah kemana perginya dukun itu. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang pengalamanku menjaga rumah dukun selama 1 malam. Terima kasih sudah mampir di channel Kisah Misteri. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.